Kada tong itu ibu sekte sekali. Begitu mau sedekah suaminya didapat di kantong. Apa ini? Nah bilang, mau dikasih masuk masjid, membangun orang yang sok kaya ini. Datang kok, sini tuh balikan cincin. Wah, suaminya masuk surga, istrinya di blender. Ya ada tong itu, ada bapak-bapak. Pak, uang apa ini dibawa bantal? Bawa kasur. Nah bilang uang sial. Maksudnya, dede baten aku sembunyi udah apa Ji? Sudah kaki. Dalam setahun Allah ciptakan 12 bulan. Dalam 12 bulan Allah hadirkan 1 bulan penghapus dosa. Bulan Ramadan. Ramadan itu kalau bahasa Arabnya bisa bermakna 9, ya. Karena ibu-ibu, Ramadan itu bulan ke-9 Hijriah. Bulan ke-9 menurut kalender Islam, ya. Ramadan juga berarti membakar. Jadi Ramadan ini kalau ditarik ke akar katanya, bahasa Arab artinya membakar. Apa yang dibakar bukan sampah, apa yang dibakar bukan kotoran, tapi apa yang dibakar? Dosa. 11 bulan kau lupa kak, 11 bulan kau kajili-jili, 11 bulan kau panrasu-rasu. Wala ta'iasu min rauhillah. Jangan putus asa. Saya hadirkan kau 1 bulan untuk menghapus 11 bulan dosa-dosamu itu. Apa itu? Bulan suci Ramadan. Maka merugi mereka mendapati bulan suci Ramadan, dikasih umur yang panjang, lalu dia tidak pakai ini sebaik-baiknya. Bulan penghapus dosa. Apakah Ramadan otomatis menghapus dosa tak? Apakah semua orang Islam pabotoro, pakapala talang, panipu, paselingkuh, apakah otomatis masuk Ramadan langsung hapus dosa? Oh tidak, harus ada syaratnya. 1, syaratnya menyesal. Sesali dulu itu. Jangan bilang, pi mak masjid, kenapa tua mak juga puas mak dengan dosa-dosa. Enggak boleh orang bilang puas mak. Tapi apa? Menyesal. Yang kedua, akui. Salah mentong kate, salah kok akui. Yang ketiga, tidak mengulang. Ini yang banyak dilanggar. Yang selalu saya istilahkan tobat ibu hamil. Coba itu ibu hamil kalau melahirkan. Tobat-tobat itu. Toba matea mak. Terakhir mini. Tidak mau lagi hamil. 5 bulan kemudian. Hamil misalnya. Padahal sudah ditobat. Ya. Yang ketiga, tidak mengulang. Makanya dalam doa kita minta. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau palingkan hati hamba, jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah. Karena tanpa hidayah, tanpa pertolongan Allah, hari ini kita tobat, besok ulang. Tobat, ulang lagi. Nabi bilang malaikat, iyo ko napa, cobi-cobi ko, mati pa ko, belender ko cilaka. Tobat, jangan diulang. Ya, yang keempat, ganti dengan kebaikan. Kalau bapak ibu soal ulang, jangan maki juga putus asa. Ada anak muda datang sama Nabi, ya Rasulullah banyak sekali dosaku, saya pembuat dosa. Nabi lalu bersabda, kau bertobat. Tapi keulang lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi. Tapi keulangi lagi. Nabi bilang, tobat kau lagi, kata Nabi. Keulang lagi, tobat lagi, sampai 4 kali. Lalu anak muda berkata, kalau begitu Nabi, banyak itu dosaku. Nabi lalu tersenyum dan bersabda, dosamu besar, tapi ampunan Allah jauh lebih besar. Wala ta'iasu min rauhillah. Jangan putus asa. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai saja ini hambaku datang membawa dosa penuh langit dan bumi, jangan kau putus asa. Ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Berapa tong itu dosamu? Nah sekarang, setelah kita menyesal, mengakui, tidak mengulang, lalu ganti dengan kebaikan. Ini yang keempat. Ganti dengan kebaikan. Ibu bapak perlu sadar, ibu bapak perlu tahu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Saya ulang, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Karena kalau orang yang masuk surga orang tidak punya dosa, maka tidak ada orang bisa masuk surga. Hanya Nabi Muhammad saja manusia tidak punya dosa. Jangankan kita manusia akhir zaman, kita polisi, kita ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa, politisi, peluang berdosa banyak. Dulu saja tidak ada peluang dosa tapi masih berdosa. Sekarang televisi hampir semua dosa nak kasih lihat ki. Handphone sanging nganu cerita salah.
Orang mau jadi anggota DPR kita yang ribut. Orang menjadi gubernur kita baku maki-maki. Ini dongo. Nah kasih kok gajinya. Siapa pun calonmu? Tenang-tenang mako saja. Jangan mako baku pasimbung. Sudahlah. Itu semua peluang dosa banyak. Nabi Adam pernah berdosa, makan buah khuldi. Nabi Yunus pernah berdosa, sangka buruk kepada Allah. Nabi Nuh gagal didik anaknya. Nabi Lut sengsara istrinya. Itu Nabi, apalagi kita manusia akhir zaman. Pasti banyak dosa. Jadi tapi ketika ditimbang-timbang, ternyata lebih banyak maksiatnya daripada amalnya, masuk neraka. Tapi untungnya kalau Islam, masuk nerakanya sebentar ji. Transit ji saja, nanti masuk surga. Kalau kafir, abadi dalam neraka, tidak bakal masuk surga. Nah, cuma kalau kita orang Islam banyak dosa, tak masukin dulu neraka. Dicuci dulu. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotoran. Kalau banyak dosa, tak masuk ke surga, tapi dicuci dulu di neraka. Bagaimana cucinya? Dikelantang dulu, tampelin papak, disikat, bolak-balik matanya, biru misalnya, baru masuk surga. Nah, sekarang agar amal-amal kita lebih berat, nah dalam rangkaian cuci dosa, syarat yang keempat adalah mengganti dengan kebaikan. Kebaikan apa? Yang sederhana saja, tidak perlu ongkos. Apa? 1. Setiap saat ada wudhu. Mau pergi main tenis, wudhu dulu. Mau pergi rahasia, wudhu dulu. Ibu-ibu mau pergi gosip, wudhu dulu. Insyaallah beda gosipnya orang ada wudhu dengan tidak. Lalu ada orang bilang, Ustadz, kalau selalu wudhu, apa hadiah dari Allah? 24 jam, hampir selalu ada wudhunya. Apa hadiah dari Allah? Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Kalau nak cinta maki Allah Ustaz, kenapa mi? Kalau Allah cinta sama kita, apa kita minta dikasih? Ya Allah berikan saya kekayaan, Allah kasih. Ya Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan. Kenapa? Sudah dicinta. Contoh kalau ada orang jatuh cinta. Ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek baru pacarnya matre, mata duit yang ini cewek. Nah bilang sama cowoknya, Kak, betul kau sayang kak? Tuh aja enggak. Betul ki, kan dalam kalau tidak. Kalau kau sayang enggak paling belikan enggak pulsa yang 200 pakai data. Nggak ada uangnya nih cowok, pergi pinjam dulu amu bos, daripada nak putuskan nggak cintaku, ku bayar kau 300 bulan depan. Terpaksa apa? Karena dia cinta. Kalau Allah sama cinta sama ibu bapak, apa ibu bapak minta pasti dikasih. Bah, ada mahasiswa aku tanya ke Ustaz, saya selalu mau wudhu. Kenapa saya minta tidak dikasih? Jangan sangka buruk. Kalau apa yang kita minta tidak dikasih Allah, percaya apa yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya jadi bintang tahun ini. Kok tidak? Allah tahu kalau jadi bintang susah hidup tak. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Kok tidak bisa? Allah tahu kalau ada mobil tak guna pakai suami tak selingkuh. Mau ki? Ada mobil tapi kawin lagi suami tak? Pasti tidak mau. Allah kasih yang terbaik. Jangan pernah sangka buruk. Berdoa, lakukan perintah Allah, jangan mesum, jangan maksiat. Lakukan, serahkan sama Allah. Apa yang nak kasih ke Tuhan, itu yang terbaik. Begitu juga calon wali kota, calon gubernur. Habis uang ustaz sosialisasi, anggap sedekah, tidak ikhlas. Berdoa ki, mudah-mudahan Allah tetap terima. Nah, 1, selalu ada wudhu. Orang yang ada wudhunya, apa dia minta dikasih. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya terpelihara dari dosa. Kok bisa? Coba, ibu bapak, suami istri, sudah ki wudhu, tiba-tiba datang suami tak mau sentuh ki, apa langsung bilang, ih aja, ada jenik, kujang, padahal istri tak itu, apalagi orang lain. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah peluang mati suci besar. Tiba-tiba kita pergi rahasia, di jalan tiba-tiba ada tabrakan mobil, tidak tahunya itu mobil nyerempet ke mobil kita, mati dalam keadaan suci, alhamdulillah. Maka selalu ada wudhu ibu. InsyaAllah kemana-mana selalu ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya, setelah dicintai oleh Allah, peluang mati dalam keadaan Islam. Dan yang berikutnya, ketika orang selalu ada wudhunya, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat bercahaya wajahnya. Hitam jidat. Soal hitam jidat gampang dibikin. Kasih balsem, minyak gosok, sujud karpet baru 2 menit setiap sujud, 1 minggu hitam jidat. Tapi bukan itu yang dimaksud. Adalah diaplikasikan kehidupan sehari-hari, lalu di akhirat nanti bercahaya mukanya, mengeluarkan seperti cahaya lampu. Ini yang pertama. Untuk mengisi amal kita Ramadan, selama Ramadan ini latihan selalu ada wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh-oleh kita untuk memperbanyak amal, maka Bapak Ibu sekalian, tiada hari tanpa sholat taubat.
Ramadan ini memperbanyak sholat tobat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa. Kalau duha pagi, kalau tobat sunnahnya selesai sholat maghrib sampai sholat isya, menunggu isya. Mesti diperbanyak itu. Mesti diperbanyak. Astagfirullah. Ya, istighfar. Lalu sholat sunat tobat. Bagaimana caranya? Sama sholat sunat tobat biasalah sholat yang lain. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu orang bertanyakan. Ustadz, apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan. Niat itu bahasa hati. Begitu wudhu ki ada dalam hati tak mau ke sholat tobat, itulah niat. Kalau mau diucapkan tidak apa-apa. Bahasa Arabnya, misalnya sebentar mau ke sholat tobat ya, nunggu isya. Atau besok mulai kita amalkan. Selesai kita buka ke masjid, nunggu taraweh, nunggu sholat isya, kita sholat tobat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholli sunatal taubat. Ini niatnya kalau bahasa Arabnya. Sholli sunatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, ambil jalan pintas. Bagaimana caranya? Berdiri tegak, menghadap kiblat, baru bilang makin begini. Tuhan, sampai sunat taubat kayak ini nah. Allahu Akbar. Sudah mi? 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Allah. Ya nggak tahu, serius kayak itu. Daripada ditunggu dihafal bahasa Arab, nggak dihafal, nggak sembahyang maki. Ada anak muda masuk masjid, Allah. Nah ulang lagi. Allah. Nah ulang lagi. Allah. Langsung duduk. Kenapa nggak jadi sholat? Kulupa sallina Ustaz. Tidak harus diucapkan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Doalah di situ. Doa itu bukan menghafal. Doa itu bukan membaca buku. Doa itu bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Curhat maki ketika sujud terakhir. Sampaikan dosa dan kesalahan kita. Berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Mulai sekarang, tiada hari tanpa wudhu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat sunat taubat. Yang ketiga, tiada hari tanpa berpakaian islami. Coba kita amalkan ini. Alhamdulillah sekarang saya senang sekali lihat ibu-ibu. Kalau ada 10 ibu-ibu, paling 1 yang tidak pakai jilbab. Alhamdulillah ini sudah mentradisi ini jilbab. Hampir tidak ada lagi ibu-ibu saya lihat tidak pakai jilbab. Semua sudah pakai jilbab. Cuma ditambah lagi, jangan sekedar pakai jilbab. Syarat yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi kelihatan lekuk-lekuknya. Nah, syarat kedua berpakaian itu selain menutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Dan yang ketiga syarat pakaian, yaitu pantas. Orang Bugis bilang Siti Naja, kalau saya istri polisi, pantas tidak saya berpakaian begini. Kalau saya majelis taklim, pantas tidak berpakaian begini. Kalau saya tokoh masyarakat suamiku, tokoh politis suamiku, pantas tidak saya berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Dan yang keempat syarat pakaian indah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat untuk mengisi amal-amal kita. Saya ulang lagi ya. Wudhu, kemudian salat taubat, berpakaian yang islami. Yang keempat tiada taubat. Yang keempat ialah tiada hari tanpa sedekah. Sedekah. Bapak ibu, ini rumah tak bagusnya. Mobil tak bagus. Tabungan tak pasti banyak. Tapi begitu mati ki, ini semua tidak ada gunanya. Apalagi ibu-ibu banyak sedekah. Ya. Suami tak, kalau dia sedekah sembunyi-sembunyi, ibu tidak dapat. Kadang itu ibu sekte sekali. Begitu mau sedekah suaminya didapat di kantong. Apa ini? Dia bilang, uang mau dikasih masuk masjid, membangun orang yang sok kaya ini. Datang kok, sini tuh balikan cincin. Suaminya masuk surga, istrinya di blender. Ya ada itu, ada bapak-bapak. Pak, uang apa ini dibawa bantal? Bawa kasur. Nah bilang uang sial. Maksudnya, dede baten aku sembunyi lu dapat ji. Sedekah ki. Bapak ibu, buka Quran. Buka ki Quran. Buka Quran. Ketika kita meninggal dan di hadapan malaikat, hari kebangkitan namanya, digosok mata. Lalu kita berkata, malaikat hari apa ini? Malaikat berkata, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah jelaskan kepadamu, tapi kau tidak percaya. Mati ngasih mako. Lalu apa kata jenazah? Ya Allah, kembalikan saya ke dunia meskipun sekejap. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk haji, tapi apa? Untuk sedekah. Bapak, saudara-saudara sekalian, Bapak buka seperti ini, alhamdulillah sedekah.